Ya, selamat malam Sobat Investor ya, Sobat Multibagger. Ketemu lagi bersama saya Andre Lukito di acaranya Investor Academy Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih ya. Apa namanya tuh dari alumni kita ya, alumni IAI, dan beliau juga ini sudah berhasil dan apa ada profit udah lumayan juga nih, dan juga saya harap apa kita juga bisa belajar banyak nih dari Pak Wandi Pak Wandi ini. Ya, perkenalkan dulu namanya Pak Wandi ya, Pak Wandi Satar. Selamat malam Pak Wandi. Ya, malam Kuadre, CPV. Malam, Pak Wandi. Oke, nah ini kita bareng sama Cipipi nih ya. Cipipi mau integrasi Ci ya, mau ngobrol-ngobrol ya Ci ya. Ya, kita Oke, bongkar habis. mau karya. Nah, mungkin mulai dari Cipipi dulu Ci, yang ini silakan Ci, kalau mau. Oke, kita mulai ya interogasinya ya. Pak Wandi, kita mau minta tolong nih ya. Kali ini kan kita mau sharing ceritanya ya. Gimana sih bisa sampai masuk ke dunia saham? Awalnya apa yang bikin tertarik? Oke. Ya, mungkin awalnya juga saya juga sebenarnya tahu pasar modal udah lama banget sih, Kuadre. Cuma mungkin baru serius 2 tahun inilah, 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Dan saya juga background dari accounting dulu ya, kuliahnya accounting dan tahu lah dunia finance accounting gitu. Ada background lah intinya. Tapi investasi di pasar modal baru serius ini baru belakangan ini. Tapi sebelumnya masih belum berani, belum pede gitu, belum punya belum punya mentor, belum punya panutan, belum punya guidance, jadi belum punya bekal lah intinya. Nah, kemudian saya juga cari-cari nih kesana sini untuk cari gimana caranya untuk bisa saham itu bisa memberikan, kata orang kan memang bisa bisa berhasil, bisa cepat kaya katanya kan gitu ya awal. Tapi dengan perjalanan saya makin belajar, ternyata nggak bisa cepat kaya juga, harus proses pembelajaran juga. Tapi saya keliling banyak lah ya, dengan gayanya Pak Andre, CPV, Pak Donald ya, itu sama sekarang ada Kang Erman, itu buat saya my best mentor so far gitu. Oke, jadi terharu nih sih. Oke, silakan Ci. Oke, terus ceritanya kan di awal ya kayak seperti para pemula investor ya, cari jati diri, ceritanya Holy Grail ya. Nah, terus mungkin karakter dari Pak Wandi sendiri nih sampai bisa milih kenapa fundamental yang dipakai gitu. Kliknya gini, klik ini saya ketemu ini nih, apa gitu yang bikin tertarik gitu. Oke, kenapa fundamental itu ya? Saya sih pernah trading juga sih, pernah coba-coba gitu ya. Tapi saya tuh ngelihatnya belinya karena saya jadi nggak tahu ya apa yang saya beli, jadi tuh mikir saya tuh ngapain gitu, nebak sesuatu yang saya belum tahu hasilnya gitu. Jadi saya juga lumayan beberapa kali coba tapi capek gitu ya, nggak cocok lah. Nah, tapi saya coba cari tahu sih apakah harus trading, apakah harus investasi gitu ya. Nah, tapi saya tuh orangnya cukup mau belajar ya. Jadi saya tuh prefer belajar dulu nih sebelum nyemplung. Tapi nyemplung sih nggak banyak sih. Nyemplung gitu ya, tapi nggak yang hajar total gitu. Cut loss pernah. Iseng ikut ini, katanya ini lagi ngetrend ya, saya juga pernah. Tapi itu buat pembelajaran saya. Jadinya saya jadi tahu, oh kayak gitu tuh nggak ada bekal itu susah juga ya, nggak ada panduan gitu. Nah makanya saya itu cari-cari nih gimana ya caranya. Saya tonton YouTube, saya cari sosoknya di Indonesia gimana nih, ada komunitasnya apa enggak. Ya, jadi saya bilang, makanya saya tentukan, oh kayaknya saya bisa belajar deh value investing, coba deh kenapa enggak, kayaknya bisa nih gitu. Jadi terdorong untuk pengen tahu lebih dalam lah gitu sih. Oke, jadi kalau boleh dibilang awal pencarian jati diri, terus cari jurus, semua dicoba berarti ya.
Udah ketemu yang kira-kira cocok, nah terus dipraktekin. Nah itu udah dipraktekin sampai berapa lama itu diasah, terus ibaratnya kan diasah, terus wah ini nih gue banget gitu. Di pembuktian sampai akhirnya saya udah bisa ngikutin iramanya, saya udah tahu saya mesti gimana. Nah itu berarti butuh waktu berapa lama itu? Oke. Dulu ingat kan kita juga pernah beda emiten, saya pernah juga ketemu saham seperti Mustika Ratu ya. Ini sebagai contoh pembelajaran aja sih. Jadi model saya juga saya berubah nih Ci, Pak Andre, dari yang mungkin kalau kita bisa lihat si siapa gayanya Mustika Ratu itu mungkin cocoknya lebih ke Peter Lynch yang bisa jadi turn around gitu ya. Tapi saya semakin kesini saya makin belajar kan ya, makin belajar, makin cari gimana caranya untuk yang paling cocok buat saya lah gitu, yang paling nyaman dan cocok itu kan yang paling penting. Nah, saya ketemu Monish Wabrai. Jadi saya ketemu Monish Wabrai. Ya awalnya juga sama sih ya, saya juga ketemu Peter Lynch, saya baca buku Peter Lynch, yang Wall Street itu juga saya baca lah banyak referensinya. Nah, tapi nggak tahu kenapa itu saya juga lupa nih dapatnya dari mana. Oh mungkin dari YouTube ya, saya lupa. Nah, jadi saya tonton lah satu-satu tuh ini siapa nih orangnya. Nah, kok cara penyampaiannya dia itu masuk ke saya gitu dengan cepat gitu. Apa yang dia ceritakan itu lebih cepat saya terima ya gitu ya. Mungkin kalau kita dengar interviewnya Warren Buffett, kadang karena dia mungkin juga sudah agak berumur, agak susah dimengerti gitu ya, bahasanya juga agak berat. Tapi dengan Monish Wabrai ini lebih sampai ke saya. Nah, jadi saya dari situ saya kulik sih, Pak Andre, kayak apa sih sosoknya si Monish Wabrai. Oh ternyata dia juga cloner gitu, cloner dari si Warren Buffett dan Charlie Munger. Nah, sampai dia juga kan pernah lunch ya, bidding lunchnya seharga $650.000 kalau nggak salah ya. Sampai segitunya gitu, hanya untuk berterima kasih kepada Warren Buffett dan Charlie Munger. Nah, saya rasa juga yang paling penting di sini saya belajar banyak dari Monish Wabrai, bagaimana sih jadi sosok dia itu, ternyata dia juga cloner sih, Ko Andre. Cloner itu gini, copycat gitu ya, copycat. Nah, saya juga sekarang tuh merasa, wah ternyata copycat itu bagus juga gitu ya. Kenapa kita nggak tiru aja dengan caranya dia. Nah, dari situ semakin banyak lah saya baca dari reference dari dia juga sih. Gitu sih. Oke, mungkin Andre yang bertanya, Andre? Ya, kalau cloner itu kan mirip dengan ATM ya, amati, tiru, modifikasi ya. Ya. Kalau Monish Wabrai ada modifikasi apa tuh dengan spawner itu ya, yang luar biasanya ya. Nah ini saya pengen ngobrol-ngobrol banyak. Kebetulan saya juga kenal Monish Wabrai itu dari Bro Wandi nih ya, kenal dari Bro Wandi. Jadi kita bisa belajar hari ini, belajar banyak nih tentang Monish Wabrai. Nah mungkin bisa ceritakan sedikit dulu tentang Monish Wabrai-nya sendiri nih, Pak Wandi. Oke, jadi Monish Wabrai itu sebenarnya dia datang dari pengusaha gitu ya kok. Pengusaha dulu, dia punya usaha IT services ya. Kemudian dia berhenti, dia lanjut waktu itu zaman tahun 98 ya, apa 2000 saya lupa ya. Dia mulai berinvestasi karena mungkin dia mulai juga tuh baca buku Warren Buffett waktu itu, referensinya Warren Buffett, dan dia ketemu turns out, wah bagus nih, kenapa nggak diikutin. Nah sampai saat ini Monish Wabrai juga mengelola dana ya, mereka sebutnya Wabrai Funds ya, investment. Ya kalau misalnya backgroundnya bisa di googling lah ya, banyak datanya. Tapi yang saya tahu Monish Wabrai itu memiliki prinsip yang banyak ya, frameworknya juga bagus gitu. Itu bisa nanti saya ceritain juga Ko Andre gimana frameworknya gitu. Yang biasa kita sebut The Dando kan ya. Nah mungkin saya share langsung aja ya Ko ya, The Dando framework. Nah jadi mungkin yang paling penting adalah yang saya pelajari dari Monish Wabrai, orang banyak mikir bahwa investasi itu high risk high return, atau seorang entrepreneurship juga high risk high return gitu ya. Nah sebenarnya itu sesat sih, dan itu nggak benar gitu. Tapi kebanyakan orang bilang begitu, oh dia seorang entrepreneurship berarti dia high risk.
berani ambil risk, dan return-nya juga tinggi gitu. Nah, menurut Pak Bra itu salah besar. Seharusnya seorang entrepreneur itu dia itu low risk gitu. Dia itu tidak ada risiko sama sekali. Dia sebutnya arbitrage ya. Jadi tidak ada sama sekali resiko di situ. Tapi upside-nya memang nggak tahu, bisa going to zero, bisa sukses gitu. Disebutnya uncertainty. Nah, contohnya kalau dari yang saya baca bukunya ya, kita bisa lihat contohnya misalnya si Virgin Airlines yang ditemuin sama Richard Branson gitu ya. Richard Branson juga mulainya dari zero gitu. Bagaimana mungkin bisa memulai usaha pesawat terbang yang capital intensif gitu ya. Tapi kalau kita lihat juga Richard Branson menggunakan metode Babra ini, the Dando framework ini. Jadi dia waktu itu intinya dia tahu ada rute yang kosong gitu ya, ada gap gitu. Nah, dia masuk di sana dengan cara dia sewa gitu. Kalau kita lihat dengan dia sewa ke Boeing, dia cari lah ya, dia coba usaha, dia cari, dia telepon Boeing, ternyata ada pesawat nganggur nih. Nah, sama dia sewa. Nah, kalau kita lihat ternyata kan bisnis model dari pesawat itu orang bayar tiketnya di muka gitu ya. Jadi secara working capital juga dia dapat, let's say 20 hari di depan gitu sebelum hari keberangkatan. Jadi risk di situ nggak ada. Dan dia juga sudah mengukur kalau ini segagal-gagalnya berapa sih gitu. Nah, tapi dia ada lihat juga potensi upside-nya seberapa besar. Nah, ya itu yang saya petik paling penting. Bukan jadi kita juga harus sebagai investor juga harus berkaca seperti itu ya, punya mindset seperti itu. Jadi bukannya high risk high return gitu, tapi low risk high uncertainty. Saya nggak bisa bilang high return juga gitu. Memang kita nggak tahu upside, susah ya. Kadang bisnis itu nggak bisa ditebak gitu. Bisa kita plan gitu ya, tapi pas perjalanan itu berubah semua. Gitu. Itu prinsip yang paling penting dari saya pelajari dari bisnis Braico Andre. Oke, berarti kan memang kalau kita sebut banyak persepsi orang bahwa menjadi investor atau jadi pengusaha juga itu bahwa semua tuh high risk tadi ya sebutkan ya, berani mengambil resiko tinggi. Padahal ya betul yang katakan tadi Pak Wandi bahwa justru pengusaha-pengusaha itu pengennya low risk ya, pengen low risk tapi returnnya pengen setinggi-tingginya kan gitu ya. Kalau kita sebut ya, nah itu pengusaha-pengusaha yang sukses ya, yang bisa berhasil justru seperti itu. Nah kadang-kadang kan mungkin gara-gara orang pemikirannya high risk itu gara-gara mungkin kebanyakan pengusaha atau orang yang disebut businessman atau investor mungkin membeli sesuatu itu tanpa adanya planning atau nggak memikirkan terlebih dahulu mungkin ya. Jadi akhirnya kan resikonya tinggi gitu kan ya. Oke. Betul. Oke, nah terus ada ini metode-metode atau nggak prinsip-prinsip yang lain nggak nih dari yang bisa di-sharing nih, Pak Wandi? Paling penting yang kedua kok, saya melihat kita harus belajar shameless cloner. Monis mengakui diri dia adalah shameless cloner gitu. Kenapa saya bilang penting kita harus cloner? Ada satu buku namanya In Search Excellence ya. Saya lupa penulisnya, Thomas apa gitu. Itu juga dari Pak Brian. Saya baca juga. Tapi pesan di buku ini gini kok. Jadi dia waktu itu kan ada IT service company usahanya. Jadi dia mau coba kok. Waktu itu di tahun dia masih punya perusahaan IT service itu banyak turnover lah, banyak yang resign gitu ya. Habis resign mereka pengen usaha. Nah karena si Monis Fabrai juga mempelajari buku itu, nah di buku itu intinya adalah cloner itu susah dipraktekin sama orang kok. Jadi nggak semua bisa clone. Memang kelihatannya gampang gitu ya, tapi orang nggak mau lakuin itu. Nah, jadi Pak Monis Fabrai pengen tahu nih, bener nggak nih dikatakan oleh si Thomas ini, di buku ini. Jadi yang dia lakuin adalah dia tes kok. Jadi waktu itu karena turnover tinggi, karyawannya mau pada resign. Nah, dia interview waktu di ruangannya itu. Oh, lu mau bikin usaha ya? Monis Fabrai kasih tahu semua kok. Nih, kalau mau bikin IT service company, harus sukses itu kayak, kalau mau kayak saya, nih, ini saya kasih tahu caranya kayak gini, marketingnya kayak gini. Semua dibuka. Tapi orang itu, Monis Fabrai perhatiin, nggak dilakuin kok.
satu pun nggak ada yang dilakukan. Ternyata clone itu susah. Ternyata benar apa yang dikatakan di buku itu. Jadi saya juga pernah dengar ya, si Fabre juga sering kali banyak ngomongin cloning, dia bilang susah untuk ditiru, tapi paling efektif. Saya bisa kasih contoh gini. Kalau kita lihat misalnya di bukunya juga ada ya, Quandre salah satu frameworknya juga bilang kan, do not copycat gitu. Do not innovate. Copycat lebih bagus gitu. Jadi jangan inovasi gitu. Nah jadi itu kalau kita lihat contohnya ada Microsoft ya, Microsoft juga sama. Mereka dulu tuh ada inilah ya, ada kayak kontrak sama IBM. IBM mau beli sesuatu dari softwarenya, sama. Waktu itu juga sama, si Microsoft nggak punya software itu, dan dia bohong, dan waktu itu dia beli juga sama orang lain, dan yang lebih jelek bahkan ya, dan seadanya lah gitu. Kalau di situ kita lihat ya sama ya, dia juga cloning juga gitu. Ada beberapa software juga dia dari Microsoft Money kalau nggak salah ya, dia juga nge-clone juga. Contoh Fabre sendiri, Fabre Fund juga clone dari Berkshire Hathaway, yang punyanya si siapa Warren Buffett gitu, ya kan? Dari semuanya kok, dari fee structure-nya, dari gayanya, semua dia copy gitu, dan efektif gitu. Ya, jadi kalau kita sebut mah ya, orang tuh kadang-kadang kan udah dikasih tahu jalannya seperti ini gitu ya, kesannya tuh kayak sepele gitu ya, tapi orang banyak meremehkan mungkin ya, mungkin juga nggak kalau kita sebut tuh orang tuh nggak puas gitu kan kadang-kadang ya, gitu. Mungkin Ciwi ya tanggapan Ci? Unmute Ci. Sebenarnya kan kalau copycat kan ibaratnya ngikut-ngikut gitu ya, nyontek ke yang pintar gitu. Kalau asal itunya benar, terus kita nguasain kan, kasarnya kita kalau niru juga nggak bisa terlalu ngeblank, bener-bener kan, kitanya masih ada frekuensinya sama nih, kira-kira sama kita, kalau diikutin kita cocok gitu ya. Nah mungkin ada kayak begitu ya, dan nggak semua orang mungkin frekuensinya mirip kali, jadi copycat juga belum tentu sukses semuanya ya, ibaratnya kayak gitu ya. Makanya kan di kita kadang-kadang suka ada yang nyontek portofolio tuh ya, dan hasilnya nggak akan bisa maksimal sebenarnya kalau dari yang kecil-kecil kayak gitu ya, dari kasus-kasus kecil gitu misalnya ya. Ini kan si itu untung berapa persen, ada yang ikutan. Nah mungkin dari 5 orang ikut ya 5 orang, padahal sahamnya sama semua kan, dikasih taunya sama semua, tapi hasilnya beda-beda. Nah itu kali mungkin ya yang jadi nggak bisa semuanya sukses jadi copycat itu ya. Ya jadi kalau kita sebut tuh jadi apa ya, saya juga sendiri beruntung ya ketemu dengan ada Pak Wandi, ada teman-teman di alumni IAI ya. Justru saya semakin banyak belajar juga. Udah gitu kan kalau kita sebut tuh di alumni ini kan kita sering diskusi ya, sering ada beda emiten bareng gitu kan diskusi. Nah itu kan mempertajam kita ya secara nggak sadar ya kalau kita sebut ya. Nah mungkin secara nggak langsung juga ya, kadang-kadang kalau kita pengen mengcopy seseorang ya kita juga harus banyak diskusi, banyak ngobrol gitu ya, atau banyak kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bareng-bareng. Nah itu juga mungkin penting ya, seperti kita kan mungkin kayak Pak Wandi ke Monis Fabre juga kan banyak ngedengerin videonya, semakin lama kan didengerin terus-menerus diulang-ulang kan, itu juga mempertajam diri kita juga ya. Nah mungkin itu nggak mudah ya, kadang-kadang orang tuh malas ya. Kedua, satu metode udah dipelajari, kedengarannya sederhana, simple, tapi nggak mungkin semudah ini gitu. Kadang-kadang orang berpikir seperti itu juga gitu ya. Oke, mungkin ada prinsip-prinsip yang lain Pak Wandi mungkin bisa sharing lagi nih. Nah, yang soal clone dulu kok. Yang clone itu saya ketemu lagi kok. Ini baru nih kok. Jadi dari sini saya lihat jadi kemarin itu ada interview lah ya. Si Monis Fabre itu suka banget interview dengan universitas di luar. Jadi memang hobinya ya sharing gitu ya. Nah ada satu yang salah satu murid nanya gitu ya ke dia, sekarang itu Monis Fabre ini lagi ngeliatin siapa, lagi ikutin, lagi apa ya, lagi trennya, lagi liatin apa. Dia bilang ada satu sosok, ini 1 minggu ini, jujur aja 2 minggu ini saya pelajari itu orang kok, saya dalemin. Nah jadi ada satu sosok namanya Chuck Akre kok. Chuck Akre, nanti saya
chat lah ya. Nah, Chuck Akre ini dia itu lebih parah lagi, bukan hanya 100 bagger kok. Bahkan dia mainnya ribuan bagger kok. Luar biasa ya. Ya. Jadi prinsip ini sekilas saja ya kok. Jadi sekilas saja untuk Chuck Akre ini, Pak Bray belajar sama si Chuck Akre ini, dia sebutnya jadi Chuck Akre ini memang ini ya, ada fundnya juga namanya Akre Capital dia. Nah, jadi prinsipnya intinya waktu itu di ruangan konferensi meetingnya gitu ya. Nah, jadi nggak tahu itu bekas saudaranya atau siapanya, itu ada kursi 3 roda kok. Kursi 3 kaki, sorry. Kursi 3 kaki, bukan 4 kaki. Nah, 3 kaki ini dia lihat gitu, kok kokoh gitu, endurance, tahan gitu, kuat gitu. Nah, dari situ dia sebutnya three legs tool, metode three legs tool. Jadi three legs tool ini ada 3 kok. Pertama manajemen, bisnisnya bisnis yang luar biasa, extraordinary business. Yang kedua adalah great management, enhanced management. Yang ketiga itu adalah reinvestment kok. Jadi 3 ini yang dia pakai untuk menemukan ribuan bagger. Jadi contoh ribuan bagger dia adalah itu si sahamnya si Berkshire yang si Warren Buffett itu kok. Dia beli 120 di tahun 2000, bukan 2000, 90-an lah ya, saya lupa tahunnya. Itu dia beli 120 per lembar. Hari ini setahu saya itu hampir 300 ribuan per lembar dolar ya. Jadi luar itu biasa ya, dari 120 ya. Ya. Nah, jadi ada metode baru lagi yang saya pelajari dan bahkan Pak Bray juga belajar sama dia gitu. Nah, di situ metodenya nanti saya share deh kok. Memang saya masih baru belajar juga. Jadi interesting kan cloner itu gitu loh. Nah, jadi ini sedikit ini aja lah, sharing aja kok. Oke. Tapi kan ini kan kalau ngomongin three legs tool tadi kan ada business grade management ya sama reinvestment, sebenarnya kan itu hal yang Pak Bray juga sebenarnya sudah ini kan share juga sebenarnya ya kalau kita sebut ya. Ya, dan yang lain-lain juga kan sebenarnya kan share juga. Nah, apa perbedaannya mungkin dengan Chuck Akre ini ya? Ya, oke. Mungkin perbedaannya kalau saya ngelihat ya kayak kemarin kita pernah kulik kayak misalnya spawning DNA frameworknya si Moniz Pabrai itu agak beda sih, Ko Andre. Kalau saya lihat the three legs tool ini lebih fokus time frame-nya itu jauh banget, bisa 20 tahun kok. Waktunya lebih panjang jadinya kan ya. Yang saya bisa katakan adalah Moniz Pabrai menggunakan three legs tool ini untuk Tencent kok. I see. Ya kan, kita pernah sharing kok. Kenapa siapa Moniz Pabrai men-switch stok Alibabanya ke Tencent ya kan? Ada beberapa alasan. Tapi alasan yang paling kuatnya adalah dia melihat Tencent itu jadi awal mulanya si Moniz Pabrai dapat conviction atau kepercayaan kenapa dia lebih yakin Tencent itu nggak gampang juga. Dia digging selama laporan annual report 18 tahun itu kok. Itu nggak gampang mencari informasinya. Ya. Apalagi kita tahu bahwa Tencent tidak terlalu terbuka manajemennya. Kalau kita lihat di annual reportnya paling dia bilang, dari sekian user naik sekian user, jadi nggak detail. Tapi nggak berhenti sampai di situ bahwa si Moniz Pabrai terus mencari cara lain dan ketemulah yang saya pernah share juga, namanya si Kus Baker ya, itu yang sekarang invest di Tencent, Nesper namanya. Nah, Kus Baker ini pernah tulis atau ditranskrip sesuatu di annual report mereka gitu. Jadi dari situ tuh clue-nya kok. Jadi ada statement bahwa si Kus Baker bilang nggak ada perusahaan yang lebih baik dari manapun selain Tencent gitu. Nah, jadi dari situ Pak Bray itu makin, apakah dia bias ini jangan-jangan karena sudah punya barang gitu kan. Tapi makin ke sini dia cek lagi, nggak mungkin gitu. Dan kenapa juga selama 18 tahun nggak pernah dijual kok Esper itu. Ya, panjang banget gitu. Kenapa dia nggak pernah dijual? Bahkan ada statementnya lagi di yang terbaru ini,
di salah satu investor relationnya bilang mereka nggak akan jual sahamnya si Tencent, dan itu membuat dia makin curiga. Kenapa gitu? Nah, kemudian intinya dia dapat aha moment dari Tencent itu, yang kalau secara singkatnya dia itu ada dua ya bisnis modelnya. Pertama itu grup Army untuk si software engineer-nya. Yang kedua adalah grup Warren Buffett Digital. Nah, jadi kalau yang satu ini dia rekrut terus software engineer-nya terus, ya yang satu lagi dia suruh Warren Buffett ini untuk cari mana potensi yang akan diinvest lagi uangnya. Let's say dia mengenerate 15 billion gitu ya. Nah, 15 billion ini siapa? Founder dari si Tencent ini maunya spend lebih gitu, malah bukan cuma 15 miliar gitu, tapi kalau bisa 15,5 miliar supaya taruh di bank gitu. Nah, jadi mungkin sedikit itu bisa ditonton lah di YouTube ya, Bu Andre. Ya, jadi itu menarik sih. Memang ceritanya dari Pak Bray itu switching ya dari Alibaba ke Tencent gitu ya. Ada juga aha moment mungkin yang didapatkan oleh Pak Bray sendiri ya, kalau kita sebut ya. Tapi saya bisa kutip beberapa hal di sini kan. Tadi kan metodenya tuh kalau kita ingin invest sebenarnya tuh ya, kalau kita bicara invest, kita tuh harus frameworknya tuh sama seperti kita melihat bisnis sebenarnya tuh. Yang pertama ya. Jadi nggak bisa kita ngelihat tuh hanya sekedar ini tuh alat dagang aja. Tapi kalau kita ingin invest, kita ingin berkembang, uang kita menjadi puluhan kali lipat. Yang kedua itu bukan selain bisnis, tapi juga kita harus sabar dan waktu mungkin ya. Nah ini kadang-kadang mungkin menjadi apa ya, kata kunci yang penting juga nih kayaknya. Soalnya banyak orang juga yang mungkin invest belum apa-apa ngomongin 10 tahun, 10 tahun, lama banget, 20 tahun, aduh 20 tahun mah atuh kelamaan banget. Banyak orang yang seperti itu juga loh Pak Wandi ya, yang kita ngomongin tuh nggak cukup sabar kalau kita bicara. Yang penting masuk sekarang aja, besok lusa aja saya udah pengen untung gitu, kalau bisa makan seminggu kemudian pengen untung kan. Nah ini yang mungkin yang perlu kita perbaiki juga di mindset. Nah tentunya aja tadi kan clue-cluenya banyak ya, tekniknya kan seperti mencari bisnis yang bagus ya, yang wonderful, yang betul-betul lu extraordinary lah kalau kita ngomonginnya. Terus great manajemennya juga ada, dan kita bicara tentang bagaimana capital allocation ya, reinvestmentnya ini penting menjadi kunci untuk perkembangan bisnis selanjutnya. Nah ini tapi ada balik satu hal nih yang mungkin saya pelajari juga dari omongan Pak Wandi tadi, tentunya Chad Akre ya tadi bisa invest dapat sampai ribuan kali lipat. Tentunya aja investnya bukan di saat harganya sudah, ibaratnya perusahaan ini menjadi perusahaan yang besar, tapi di saat perusahaannya juga masih perusahaan yang kecil sekali ya. Dulu kan Berkshire kan masih kecil gitu ya. Nah ini juga kan satu kunci yang penting juga nih, kita mencari small company ya kalau kita bicara Pak Wandi ya. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful.